Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah TK Nurul Bahri II Klidanglor. Saya Diana Vitaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat semua. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk memaparkan aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah TK Nurul Bahri II Klidanglor Batang. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di dalam konsep inti budaya positif itu terdapat 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga, restitusi. Konsep pembelajaran paradigma baru yang kita tahu saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, yang mana di dalam kurikulum merdeka ini merupakan paradigma baru tentang pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan di abad ke-21, di mana ditekankan untuk pengembangan keterampilan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, kemudian kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Di dalam kurikulum merdeka ini ditekankan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama apa Bu dimensi profil belajar Pancasila? Iya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Nah, dalam kurikulum merdeka ternyata kita menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana ini sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang dapat menciptakan keragaman peserta didik. Ya. Jadi kita itu mengetahui karakter-karakter peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang inklusif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian di dalam paradigma baru juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang dulu kan kita biasa menggunakan metode ceramah ya, di mana semua sumber belajar itu berpusat pada guru. Nah, sekarang di pembelajaran paradigma baru ini kita beralih dengan student center atau yang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, murid itu diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan semua sumber belajar itu dari murid semua. Ya. Selanjutnya adalah siklus proses pembelajaran paradigma baru, dimulai dari yang pertama pemetaan standar kompetensi, kemudian perencanaan proses dan perencanaan asesmen. Pemetaan standar kompetensi ini kita sudah lakukan. Asesmen apa Ibu? Asesmen awal atau yang dikenal adalah asesmen diagnostik. Itu kan ada 2 yang non kognitif dan kognitif. Di situ yang kita sudah memilah di mana asesmen yang kognitif, awal yang kognitif itu antara lain
ukuran tinggi badan, terus penimbangan berat badan, tingkat kepala, terus fisik. Itu yang kognitif ya tadi ya. Saya bilangnya apa tadi? Oh no, maaf. Kalau yang saya bilang tadi yang yang kognitif itu yang tingkat kepala, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, terus ada pengenalan warna. Di situ mungkin ada bentuk-bentuk itu termasuk yang asesmen awal yang kognitif. Terus yang asesmen awal non kognitif itu antara lain kita menanyakan nama, alamat orang tua, nama orang tua. Terus kita juga bisa menanyakan perasaan dia pada saat mau sekolah itu seperti apa. Terus dia itu sukanya apa, kesukaannya apa. Terus cita-citanya apa. Itu bisa dimasukkan ke asesmen awal di non kognitif seperti itu. Asesmen diagnostik kognitif itu untuk pencapaian ya kompetensi anak ya tentang kesiapan belajar anak. Kemudian yang non kognitif itu kita mengukur bagaimana psikologis dan sosial emosional anak dalam mempersiapkan kesiapan belajarnya. Itu ya. Terima kasih. Untuk perencanaan proses kita sudah lakukan juga ya Bu ya. Dari capaian pembelajaran kita turunkan kepada tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita turunkan lagi kepada alur tujuan pembelajaran. Setelah itu dari alur tujuan pembelajaran kita buat indikator ketercapaian gitu. Baik, dan selanjutnya perencanaan asesmen kita juga sudah buat. Yang pertama asesmen checklist, kemudian asesmen anekdot, kemudian asesmen hasil karya, dan asesmen komputasi. Selanjutnya, guru memiliki kemerdekaan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi setelah kita melakukan pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses dan perencanaan asesmen, maka kita sebagai guru membuat modul ajar sesuai dengan hasil dari pemetaan standar kompetensi, yaitu asesmen diagnostik, kemudian sesuai dengan perencanaan proses tadi CP, TP, ATP dan indikator ketercapaian, dan perencanaan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Apa makna disiplin bagi kita? Monggo. Disiplin apa? Menurut saya, disiplin itu tentunya datang ke sekolah tepat waktu, terus mematuhi aturan yang ada di dalam kelas, terus berpakaian rapi. Ya, semangat. Apa makna disiplin bagi Budiak Salari? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, disiplin itu berarti kan hal-hal apa yang akan dilakukan ya hal yang baik ya dan positif gitu kan. Misalnya kita kayak belajar kasih contoh yang baik dengan berpakaian yang baik, rapi, ya datang ke sekolah tepat waktu sesuai jadwalnya, kita mematuhi jam kerja. Itu buat disiplin kita ya sebagai guru. Disiplin itu selalu dikaitkan dengan peraturan gitu ya, tata tertib. Nah, kemudian apakah kita pernah membayangkan berarti disiplin itu kan terkait tata tertib ya, berarti disiplin itu muncul karena eksternal ya, pihak luar yang memerintah kita untuk berperilaku disiplin. Nah, apakah kita pernah membayangkan murid-murid kita melakukan kedisiplinan di sekolah juga akan pasti melakukan disiplin itu di rumah? Pasti apa tidak disiplin? Kira-kira? Kalau menurut saya disiplin kan tadi ada yang eksternal dan ada yang internal. Ketika sudah eksternalnya masuk terus menyerapi otomatis internal. Nah juga nanti akan mengikuti gitu ya. Artinya anak itu sadar gitu. Kayak sebuah kita. Misalnya kita
di sekolah kita guru sudah kasih adanya kita memanage waktu, caranya gimana, anak berangkat sekolah tepat waktu jam sekian, berangkat jam sekian, baris sudah mulai baris, sudah masuk kelas, doa jam sekian, istirahat jam sekian. Kita sudah memanage waktu dan kita sudah menyantumkannya itu di modul aja. Jadi sudah ada peraturan-peraturannya dan kita juga sudah menerapkan disiplin positif di guru ketika sudah ada kesepakatan kelas, apa saja aturan-aturan dalam kelas, apa aja yang harus kita patuhi, seperti itu. Jadi ketika hal itu dibiasakan anak terus menerus membiasakan, insya Allah pasti ada beberapa anak yang menerapkannya itu di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun seperti itu diterapkan. Jadi kata pembiasaan itu menurut saya. Jadi bisa itu dari eksternal, juga nanti kita disiplin itu juga bisa dari internal. Disiplin di rumah, kalau anak di sekolah biasa memperlakukan seperti itu, kedisiplinan, berangkat pagi, terus sama guru yang menghormati. Tapi kalau di rumah ya pasti dilaksanakan. Contohnya Mbak Jasmine mesti bilangnya kayak gini, kalau masih ada orang tua berbicara kita boleh menyela. Kalau minta apa harus bilang permisi, tolong. Berangkat sekolah ya harus pagi, nggak boleh siang katanya guru. Kalau anak di sekolah itu memperhatikan sama guru, di rumah pasti dilaksanakan, pasti bilang kayak seperti ini mesti. Bu Novi bilang kalau ada orang tua masih sama ayah apa sama ibu tidak boleh, harus mendengarkan bicaranya orang kedua orang tua. Sama orang tuanya harus sayang, itu pasti ada salah satunya di sekolah, di rumah dilaksanakan. Apalagi sama orang tuanya itu bimbing, terus pasti dilaksanakan. Kalau orang tuanya masa duduk, wes anaknya mau berangkat pagi, orang tuanya belum siap, belum apa, ya itu mesti jadinya ya nggak dilaksanakan. Kalau yang di sekolah itu biasa disiplin, selesai kegiatan, pensil, seperti dikembalikan lagi pada tempatnya. Bukan saya kembalikan lagi pada tempatnya, tadi pensil tempatnya di mana, itu ya termasuk kedisiplinan anak. Ya, berarti saling bersih antara guru dan anak, orang tua. Jadinya kalau di rumah ya, kalau di sekolah itu nggak boleh gini, di rumah ya juga nggak boleh. Pokoknya di rumah ya salah satu murid mesti ada yang melaksanakan. Semuanya di sini ya. Baik, dari saya tadi simpulkan ya, dari Bu Vika tadi mengatakan bahwa disiplin positif ya. Kita sudah mulai melaksanakan disiplin positif itu ya. Karena kalau hanya sebuah tata tertib atau disiplin saja mungkin tidak akan mengena pada diri anak, tidak akan muncul motivasi intrinsik begitu ya. Nah, karena usul itu butuh kita berkolaborasi ya, antara guru dan wali murid itu harus ada kerjasamanya gitu, menumbuhkan disiplin positif di sini, sehingga nantinya anak itu akan memiliki kesadaran diri ya untuk melakukan disiplin walaupun di sekolah, walaupun di rumah, dan walaupun di tempat manapun gitu ya. Baik, disiplin bisa. Iya. Tempatnya ada tempat sepatu, jangan gini, cas itu mesti pembiasaan ya, kebiasaan itu bisa membuat mungkin itu ya Bu ya, awalnya itu anak kayak merasa gitu. Mungkin gini Bu ya, ada tambahan sedikit. Mungkin awalnya anak kayak terpaksa ada keterpaksaan gitu ya. Wah ini aku harus gini. Tapi dengan keterpaksaan itu pelan-pelan jadi pembiasaan, jadi anak itu diterapkan. Lama-lama kita aja gitu. Misalnya kita memaksakan diri untuk disiplin, kita ini. Tapi dalam keadaan pelan-pelan bisa pelan-pelan. Nanti akhirnya kita
bisa itu pun juga terjadi pada anak seperti itu Bu. Oke. Jadi mungkin awalnya keterpaksaan, nanti lama-lama anak akan terbiasa. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin itu ternyata belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian disiplin positif ini lebih arah disiplin diri yang mana anak dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan dengan disiplin ini, maka menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Untuk selanjutnya, tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi disiplin positif itu membuat anak dapat mengontrol diri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian anak itu jika menanamkan disiplin positif akan terbawa hingga mereka dewasa. Dimanapun berada, mereka akan tetap melaksanakan disiplin positif pada diri mereka. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, maka untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah apa? Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin kuat ini adalah disiplin diri kita. Gitu, ya. Untuk menumbuhkan disiplin positif murid, apakah dengan guru mengontrol murid? Apakah guru mengontrol murid itu dapat menumbuhkan kedisiplinan yang positif? Oh, maksudnya guru mengontrol murid gitu dengan untuk menumbuhkan disiplin. Apakah bisa? Menurut saya untuk menumbuhkan disiplin positif murid, apakah dengan guru mengontrol murid, apakah bisa gitu ya? Mungkin ada beberapa yang guru bisa mengontrol murid gitu. Ketika awal, yaitu kembali lagi kalau awal kita ada kesepakatan dengan murid, otomatis guru itu dapat mengontrol murid. Jadi kita itu mengontrolnya sudah tidak teriak-teriak lagi. Iya, sesuai kesepakatan itu kita tinggal kemarin apa ya? Misalnya kesepakatan kelas itu kan yang buat anak, dari anak, oleh anak, untuk anak. Kita hanya memfasilitasi. Jadi guru bisa mengontrol, ya bisa saja bisa mengontrol ketika peraturan itu sudah diterapkan, otomatis anak bisa ditangkap. Tidak bisa mengontrol, karena sejatinya kan kita tidak bisa mengontrol manusia. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Maksud itu mungkin karena kesepakatan kita sudah diatur, jadi bukan kita mengontrol, tapi kita mengingatkan keyakinan ini loh yang kita buat. Berarti bukan mengontrol murid. Berarti intinya murid tidak dapat mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Itu pun kalau bisa mengontrol murid itu tidak bisa jangka panjang, itu hanya jangka panjang. Misalkan kita, ayo garis teman-teman, ini ada yang nggak garis ya, ayo garis kita paksa gitu ya, kita tarik. Terus kemudian apakah nanti sampai selesai bisa garis? Tapi belum tentu kan Bu, pasti ada lari-larinya. Nah nanti dengan guru murid itu tidak bisa jangka waktu panjang. Betul, karena konsentrasi anak itu hanya maksimal 5 menit. Iya, sebentar. Nggak bisa lama. Jadi kan benar tentang keyakinan pasti. Karena konsentrasinya hanya 5 menit. Iya, betul. Kemudian untuk menumbuhkan disiplin positif ini, tidak bisa terkontrol, tidak bisa apa-apa. Itu harus, kalau anak seperti ini tuh harus ayo betul
diluwi kon Diberi semangat, iya. diberi semangat kok nek wis tak bubar menapa kan seperti wis koyo latihan menulih apa sing dikarepe guru kaya ngono dadi kan anak wis tanggung jawab kita menciptakan tanggung jawab ya. Kemudian, apakah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat kira-kira? Iya Bu, kan itu Ya kayak belum tentu. Ya, tentu ya tidak Belum bisa tentu jadi. bermanfaat tapi belum tentu lah anak soalnya ada yang kaya ngono mau ada cok wis liya rasa. Ada yang mau Lah ya motivasi terus ada yang nggak mau seenaknya kalau pribadi sendiri anaknya sendiri aku seneng mau iki ya kau iki karena itu apa Bu? unik lah ya unik yang maunya seperti ini ya ini tapi guru kan mengarahkan selalu diarahkan dari penguatan positif itu kan anak juga dikasih reward sih Bu. Nah, iya. Reward positif itu juga bisa membuat anak itu sih yuk mungkin gini ya kayak ada kemungkinan ya Bu ya menurut Kalau menurut saya itu kayak ada kemungkinan Bu, kayak 50-50 gitu loh Bu. Kadang anak bisa dikontrol, kadang nggak bisa. Kadang anak bisa dikuatkan dengan positif efektif, tapi kadang juga nggak bisa. Jadi kayak ada beberapa anak yang bisa dan ada beberapa kemungkinan anak yang tidak bisa. Seperti itu. Kemungkinan nah itu kembali lagi kata Bu Bu Dianovita. Apa namanya setiap anak itu unik gitu ya. Jadi ya ada yang mungkin ada yang bisa dan mungkin ada yang tidak. kadang anak kamu dikasih reward hebat gitu senang banget gitu ya maksud saya itu Bu tapi kadang yuk dikasih gitu ada dasarnya anaknya cuek cuek yuk bisa berarti kan nggak ngefek ya nggak ada penguatan nggak ada manfaat buat dia mungkin ya tapi ya nggak tahu mungkin karena keunikan anak itu kan sendiri-sendiri ya mau nangis ini berapa 1, 2, 3, 4 ya semuanya berubah pas senengnya Pak Lungguan tapi kadang ya ada saya nggak mau ya ya ada yang ayo sini nanti semua jangan salah iya iya karakteristik iya itu. Apakah kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Misalkan kita mengkritik anak, ya, itu bisa menguatkan karakter apa tidak? ibu tidak Bicara mengenai kritik, menurut saya itu selagi kritiknya itu positif itu dapat menguatkan karakter anak sih. Tapi misalkan kok kritiknya negatif itu kadang membuat anak itu menjadi apa? Terlalu kerat kan? Down gitu. Kemudian orang dewasa apakah memiliki hak untuk memaksa murid? Bu Rohma, monggo. Apakah dengan kita itu memaksa murid itu orang dewasa memiliki hak apa enggak untuk memaksa murid? Menurut saya orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa anak-anak untuk membimbingnya membimbing. Tapi kalau untuk memaksa anak juga memiliki hak untuk menolak, iya. Ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Mengapa dikatakan ilusi? Karena sejatinya manusia itu tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Yang mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Ketika anak-anak itu pada saat itu mau dikontrol, berarti dia sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Namun jangka waktunya itu tidak panjang, Bu. Jangka waktunya hanya pendek ya, jadi tidak berdampak yang lebih panjang begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu
segala sesuatu bujukan, rayuan terhadap anak ternyata itu tidak ada efeknya yang dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kita tetap saja melakukan penguatan positif terus menerus, dan dampaknya kepada murid juga dia itu akan merasa ketergantungan sama kita, Bu. Jadi apa-apa kita minta pendapat kita. Guru, bagaimana ya ini? Guru aku bantu. Kurang percaya diri. Nah, itu akhirnya dia kurang percaya diri ya. Tidak punya pendirian, Bu, ya, dalam memutuskan suatu hal seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tadi dikatakan bahwa kritik yang negatif itu tidak dapat menguatkan karakter, gitu ya, malah menyakitkan. Kadang anak yang merasa insecure, nah karena kritik negatif tersebut berkembang dalam otaknya, dialog yang negatif, akhirnya dia tidak mampu untuk berkembang lebih baik lagi karena kritik yang negatif itu. Merasa minder. Nah, merasa minder gitu ya. Jadi lebih baik kita hindari kritik itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Baik, tadi dikatakan oleh Bu Roma, kita itu tidak bisa memaksa kehendak anak, begitu ya. Anak itu bebas memiliki pilihan sendiri ya, sesuai haknya mereka, sesuai apa yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Baik, maka untuk itu kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi dianggap kebutuhan kita itu sama. Namun di dalam teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Oke. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, berupaya agar murid itu paham dengan pandangan kita. Namun ternyata di dalam teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan setiap murid tentang dunia, memahami setiap murid tentang karakteristik mereka, begitu. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita melihat suatu keburukan itu, itu pasti salah, gitu ya. Namun ternyata di dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap apa yang mereka lakukan pasti ada tujuannya. Makanya kita harus melakukan diskusi, begitu ya. Kemudian di dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Ya. Namun di dalam teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Nah, pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi ketika kita sudah membujuk merayu murid dengan iming-iming ataupun dengan hadiah, tapi tetap dia tidak mau, akhirnya kita memaksa ya. Mungkin saya juga pernah memberikan paksaan itu ketika ayo siapa yang mau garis rapi nanti dikasih kita. Nah, ada yang anak main saja, akhirnya saya cara paksanya digandeng kemudian diarahkan garis. Ternyata itu tidak membuat dia itu bertahan lama untuk garis Bu. Ya, ternyata hal itu hanya jangka waktunya pendek ya. Maka itu di dalam teori kontrol harus ada kolaborasi, harus ada konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan apa ya dengan institusi itu? Ya. Di dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Namun di teori kontrol ini model berpikir kita menang-menang. Jadi tidak ada menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang benar. Kemudian apa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia? Saya sebagai guru menginginkan anak saya itu mandiri. Ketika menginginkan apa? Saya ingin anak-anak itu memiliki sifat yang bertanggung jawab. Saya sebagai guru menginginkan anak-anak yang paham adab tentang sholat sore.
belajar. Semangat gitu ya. Saya. Kalau saya menginginkan murid karena berbagai macam dan karakter ya. Saya ingin murid-murid saya itu saling menghormati, tenggang rasa, menghargai keanekaragaman, perbedaan dari orang lain ya, teman gitu ya, dari tingkat sosialnya, warna kulit, mungkin bentuk rambut jenis rambut dan macamnya, menghargai, saling menghargai perbedaan yang ada. Iya, jadi kita tidak, dari situ otomatis kita menerapkan nggak ada yang namanya ejek mengejek, seperti itu. Kalau saya inginnya orang tua di luar semua. Berarti mandiri berarti Bu ya? Kemandirian harus punya. Nama kudunya dipaksa, dipaksa seakan sing nempel. Nilai kebajikan di dalam kurikulum Merdeka, kita menginginkan anak-anak yang memiliki karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan diberi pendidikan global yang menghargai perbedaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkreatif. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan di dalam IPO Primary Years Program PYP, itu mengenai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kita juga memikirkan nilai-nilai kehidupan menurut kita keterampilan hidup, yaitu life skill, begitu yang dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ya Bu? Kebutuhan dasar manusia itu? Seperti Primer, sekunder itu ya udah. Kalau yang primer kan makan, Tempat tempat tinggal, sekunder tempat tinggal, sandang pangan gitu. kebutuhan dasar manusia itu yang saya itu belajar. Jadi juga berarti ya. Dasarnya apa kira-kira menurut kita sebagai manusia kita membutuhkan apa? Kan bukan dasar sebagai manusia, bukan makan, Kita Kebutuhan dasar manusia itu artinya harus memiliki jiwa sosial dan agar saling membantu antara satu sama lain. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Bahwa tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Ibu Rohmah sudah mengatakan makan, tempat tinggal, keamanan gitu ya, pakaian itu masuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian tadi ketika mengatakan tentang bersosial gitu ya, berarti ingin dihargai ya. Setiap orang mungkin pasti ingin dihargai. Berarti maksudnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan itu masuk kepada harga diri kita, ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu masuk dalam kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian pada kebutuhan dasar kebebasan ini, maksudnya adalah mandiri, setiap anak memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan dalam kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor,
berikut ada sebuah peristiwa yang dialami Amanda. Saya bacakan, Ibu. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan sebenarnya itu dengan syarat paksa, begitu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut saya, kalau saya jadi Ibu Ambar ya, sebagai wali kelas, yang pertama tentu saja saya akan menanyakan atau paling tidak mendudukkan dulu Doni saya dudukkan empat mata, saya tanya kenapa Mas Doni melakukan itu ke teman-teman ini, kenapa kok sering merebut bekal teman-temannya, kenapa. Dari situ nanti kita bisa lihat Bu, jawaban Doni itu seperti apa. Entah itu karena mungkin nggak sarapan dari rumah, atau karena mungkin pengen tapi nggak tahu caranya ngomong, ya kan. Anak yang namanya anak gitu. Tapi ini anak kelas 2, otomatis kan masih usia PAUD juga ya usianya. Jadi masih bingung cara. Kadang anak itu ada apa ini bahasa ekspresifnya itu kurang, ada yang masih butuh bimbingan gitu ya. Ketika mau menyampaikan sesuatu belum bisa, jadi hanya merebut lah itu. Makanya menurut saya ya Mas Doni itu saya dudukkan, saya tanya kenapa Mas Doni melakukan itu. Nanti kedepannya kita beri masukan untuk Doni. Baik kita, oh besok Mas Doni bawa bekal ya sendirian, apa benernya? Atau Mas Doni kenapa kok nggak sarapan? Tentunya kenapa? Nanti ada banyak alasan di situ, kita tahu di situ. Yang pertama menurut saya yang saya lakukan, cerita gitu, malah cerita gitu, banyaknya gitu. Makanya yang nomor satu yang pertama kita lakukan tentu saja mendudukkan anak empat mata ini, maka bertanya. Langkah pertama dengan mengajak murid untuk berbicara ya, menanyakan gitu ya. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal-hal tersebut? Bila Doni ini menjawab, karena saya itu lapar Bu, dari pagi belum makan. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Doni itu dari ini apa kira-kira kalau makan? Oh, berarti bertahan hidup ya? Berarti Kalau misalnya ditanya Doni tadi, Doni kenapa kok rebut punya bekalnya teman? Nanti jawabannya kok soalnya saya lapar Bu, belum sarapan misalnya. Berarti dia kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup gitu ya. mungkin ada tambahan Bu. Kemudian bila Doni itu menjawab, saya iseng Bu. Ya temanku tuh marah sama saya, iseng-iseng ingin lihat. Nah kalau iseng apa kira-kira? Ya Bu, kan ada itu saya Iseng masuknya itu berarti anak itu iseng itu kadang seneng ya? Seneng mulai berarti maksudnya mana? Iya, iseng kan? Berarti kan dia suka gitu ya. Seneng kaya ngono makan kok. Iya. Kaya iki. Sebenarnya mungkin ngajak guyon gitu loh. Niatnya ngajak main mungkin kayak bisa aja mengajak guyon, bisa aja takutnya berkaitan jengkel, tak mulai cara kasarnya tak mulai dan jengkel. Dia merasa senang temannya Nah, kok nek temannya marah-marah dia merasa senang, nggak kayak jengkel. Kemudian Orang krono suka jajan orang. bila Doni itu menjawab, ya karena
saya itu melakukan tindakan minta jajan dengan cara paksa karena saya ingin hebat Bu. Karena saya kan hebat Bu. Jadi anak-anak itu, teman-teman itu patuh sama saya. Itu maksudnya berarti apa? Ya, apa? Penguasa. Pengen diakui, pengen pengen pemimpin juga ya. Biar teman-temannya patuh sama saya. Iya. Dianggap jagoan. Dianggap jagoan. Kemudian bila si Doni ini menjawab, Bu, saya itu bosan Bu, dikasih makan sama ibuku begitu terus roti terus nggak ada beda-bedanya nasi terus sama makannya roti. Nah, akhirnya saya minta sama Kakak dengan paksa. Berarti kebutuhan dasar yang Doni ingin penuhi itu adalah kebebasan. Di sini Doni itu memiliki pilihan ya untuk mencoba hal-hal baru, makanan baru. Tetapi ibunya di sini masih tetap memberikan makanan yang sama setiap hari. Nah, bila Doni ini menjawab, karena saya berperilaku seperti itu ingin teman itu memperhatikan aku Bu. Jadi apa kebutuhan dasarnya manusia yang ingin dipenuhi sebagai seorang kasih sayang dan rasa terima, yang mencari perhatian sama teman-temannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apakah kita ketika di sekolah itu dulu melakukan disiplin itu karena takut dihukum? Pernah ya? Ketika waktu di sekolah? Kenapa sih? Ketika di sekolah, apakah kita pernah melakukan kedisiplinan itu takut karena dihukum sama guru kita? Anaknya kok. Kita pengalaman kita. Pengalaman kita di sekolah kira-kira. Pengalaman kita, kalau saya bukan takut dihukum. Kalau dulu kita itu kalau sekolah nomor 1 pelajaran matematika, ya Bu. Nggak disukai. Ya mungkin bukan gurunya, tapi mungkin untuk penyampaiannya aja, gitu. Karena kan guru matematika, guru kan ada yang penyampaiannya langsung ini diterima, ada yang buat malah bingung gitu kan ada. Makanya ketika kayak ngomong tersendiri ya menakutkan gitu. Kayak gitu sih. Kalau ketidaknyamannya buat kita. Tapi ada murid yang takut sama gurunya, soalnya gurunya kalah. Soalnya juga itu sih Bu sebenarnya mindsetnya kali murid itu kayak, kok bisanya di guru nih? Loh, padahal guru ini nggak tahunya ngerti. Otomatis kelasnya nggak bayaran apa? Ya itu sih Bu kayak ibunya aja kan kayak apa sih? Kok nggak sayang gurunya? Padahal gurunya nggak pernah. Ini kan seakan-akan itu kesalahan orang tua sendiri. Iya, sebenarnya seakan-akan mindsetnya udah anak kalau lihat guru itu seakan-akan takut. Iya. Kalau pencet ya pada sih. Kayak gitu ini kan anak seakan-akan belum jujur apa-apa, tapi kan paling muridnya apa sih? Nggak sayang gurunya. Busun lah ya kalau itu kan. Rasanya kan kurang makan halus. Lainnya kalau kayak gini. Mungkin mindsetnya Iya, paling berkesulitan. Paling Punya Iya. gitu ya Bu ya. Kalau kapan-kapan kalau ada rapat disentil dulu. Kita perlu Jangan sosialisasi. sampai bilang sama anaknya, Padahal soalnya dulu kan pernah, anak Bu. kecil. Padahal dulu pernah. Nah, iya. Pernah tak sudah. Soalnya kan anak kecil, kalau anak kecilnya ditakut-takut ya seakan-akan aku takut terus sama guru. Aku takut, wah ini. Lah apa sih? Oh jauh mana seni dusun, ayo kayak seni dusun jadi seni dusun lagi. Ini kan yo bocah yo pulau yo rana masih ngerti kali pulau. Tapi mereka yang paling murid orang tuanya seakan-akan yang medali. Jadinya kan anak kecil itu kan si peka, jadi sih. Akhirnya takut. Jadinya takut anaknya. Iya. Aku bilang kayak aku bilang. Ini ada di Iya, kayak bisa orang tua. sampai deh.
Iya, jangan sampai bilang sama anaknya sih. Jangan sampai paling murid Jadi kan Iya. paling mulai jadi kan anak selalu takut soalnya Iya. ya aku di mana soalnya anak saya bilang aku dari si A ya betul lah kui orang tua karena mindset yang diberikan kepada murid itu menakut-nakuti begitu ya, takut-takut gurunya nanti marah-marah loh. Kalau kalian dia nanti gurunya marah-marah kalau kan nggak mau duduk padahal kita nggak pernah marah-marah Bu ya. Ya kayak polisi aja. Apa salah? Padahal polisinya malah Banyak ya. malah nah lalu kan polisi baik seakan-akan polisi mereka nggak apa-apa sih karena cacing apa sih mah telepon ke kayak polisi untuk motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu maksudnya berarti motivasi eksternal Bu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga termasuk ada motivasi eksternal. Apakah kita pernah di sekolah melakukan sesuatu itu ya dipuji sama gurunya gitu? Biar kalau saya dulu ingin belajar apa namanya pintar biar dapat juara biar dapat hadiah juara. Kalau saya dulu Jalan-jalan kenapa? Itu Kalau hadiah. kalau anak kecil itu ya bisa mesti minta Hadiah. sama gurunya nanti koyong lo dihargai dihormati dipingin nomor langsung seneng loh. Iya. dulu kan masih ada ranking 1 dapat buku gitu. Iya. Dulu kan ranking ya. 1, 2, 3. Terus dulu saya juga ingat Bu pas SMP dulu itu kan ada dikasih tas kasih kasih sebetulnya ribet. oh kalau nopo rapotnya nggak ada tulisannya rapotnya nggak ada tulisannya raportnya itu nggak ada tulisannya ranking 1, ranking 2 nggak ada tapi anaknya itu disuruh foto nanti dikasih hadiah kalau semester 1 nanti semester 2 tas tapi raportnya ya nggak ada tulisannya ini anak ranking 1 ranking 2 itu enggak kalau anak harus di SD ya inginnya ya biar dapat hadiah biar paling pintar sendiri itu kan di antara teman-temannya tapi soalnya kan ada temannya yang ngajak celana kok itu ranking sidik celana bebas salah satu rankingan ada yang bilang kayak gitu makanya anak mesti temannya mau seneng celana kok itu ranking terus celana bebas salah satu rankingan aku mamain kan motivasi di sini mamain kayak menunggu nyemangati nggak boleh harus biar laki-laki harus bisa ranking 1 mengalahkan temannya kalau di TK ya seperti itu mesti anak ingin mendapat penghargaan sama bu gurunya nanti kalau disuruh nanti dikasih bintang wah senengnya pol nanti siapa yang mau minta saya bu ibunya sudah di luar berarti kan ingin mendapat penghargaan dari guru. Nanti berarti untuk mendapatkan imbalan ini atau penghargaan dari orang lain kita juga sering Bu ya sama guru kita. Nanti kalau berbicara ya Kasih bintang, wah senang. ketika berdoa muncul suaranya baru bintang seperti itu. Jadi ya motivasinya dari eksternal gitu ya. Ya motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang beriman dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi ini adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik ini pasti di dalam dirinya dapat mengontrol diri, dapat menjadi apa yang mereka inginkan pada masa depan, kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipercaya, gitu ya. Nah, di dalam motivasi intrinsik ini maka timbullah apa itu disiplin positif seperti itu. Jadi dari 3 motivasi
si perilaku manusia untuk yang kita terapkan ya di disiplin positif yaitu kayaknya yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai di sini dengan nilai-nilai yang betul-betul. Jadi tidak ada peninggalan, tidak ada hukuman. Biar motivasi itu intrinsik itu mengenal dalam diri anak dan kedepannya akan digunakan gitu ya yang mereka belajar. Kemudian hukuman dan pelanggaran. Apakah kita sebagai guru pernah melakukan hukuman kepada murid kita? Pernah nggak? Nggak pernah Bu ya. Mungkin kalau jenjangnya di tingkatnya mungkin ada, tapi kalau di tingkat ada. Jadi hukuman ini diberikan tidak terencana, kemudian tiba-tiba dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan untuk menentukan hukuman itu, gitu ya. Dan bersifat satu arah yang memberikan hukuman pasti dari pihak guru atau sekolah. Nah, biasanya hukuman ini menyakitkan gitu, karena hukuman itu bentuk fisik atau psikis. Mungkin dulu kita sekolah itu pernah ya, kalau kita terlambat ketika upacara disuruh berdiri, ya Bu ya. Ya, pernah ada yang mengalami? Berarti kalau dia kita nggak ada yang mengalami, kita disiplin semua berarti ya. Ketika tadi sekolah ya. Dulu juga ada yang lari di lapangan, misalkan berapa kali ketika terlambat, gitu ya. Di SMA mungkin begitu ya. Habis tahu. Oh, busuk. Coba ceritakan busuk pengalamannya. Yang suaranya dengar sampai sini Bu. Kalau saya sudah pernah SMA kelas 3 kan paginya berangkat lah, selera Pak ikut kelas kimia lah, besoknya tidak boleh ikut pelajaran kimia. Hari itu berarti hari itu lah, paginya drum-band, sorenya les lah, yang ikut drum-band nggak ikut les semua, kesel-kesel sampai ternyata gurunya itu galak, gitu kan. Kalau nggak, tapi yang kemarin yang kita ikut les siapa ini keluar, nggak usah ikut pelajaran tuh, aduh teman ngerti deh, drum-band tidak ampuni orang sebelumnya kok lah, kok disebut satu kali kelas 1 sampai kelas 3 cuma satu kali mendapatkan hukuman dari guru kimia ya. Berarti itu membuat rasa sakit busuk nggak waktu itu ketika dikeluarkan? Pastinya ya sakit yang psikis ya. kelas sama kan kelas 10 di orang melu pelajaran termasuk berarti berupa hukuman psikis gitu ya, bukan fisik, karena Busun diminta untuk keluar pada jam pelajaran kimia pada hari itu. Untuk konsekuensi itu diberikan dengan terencana, disepakati sesuai peraturan. Namun murid ternyata tetap tidak dibuat nyaman. Nah, kira-kira kalau di sekolah kita apakah pernah memberikan konsekuensi kepada murid ketika melakukan kesalahan? Contohnya apa itu? Kenapa tidak? Kalau saya sendiri sebagai wali kelas ya, wali kelas A, tidak sebenarnya apa ya? Kan di awal kita membuat kesepakatan kelas dan ada beberapa hal dari kesepakatan, misal kalau tidak dilaksanakan nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah itu konsekuensi itu dari murid sendiri yang menjadikan misal kalau berbuat salah, dia berbuat salah sama temannya, konsekuensinya apa? Harus minta maaf, ketika berkelahi, konsekuensinya apa? Harus minta maaf dengan tulus, salaman, terus nanti bisa main lagi. Terus misal waktu kita ngasih doa SOP pembukaan awal itu, terus anak-anak ada yang lari-lari, bergurau, itu konsekuensinya apa? Duduk ya, aplikasi juga tuh
betul ya, memang konsekuensi itu dibuat oleh murid dan bersama kita, gitu ya, seperti kita bersama. Kemudian kadang juga tidak nyaman, ya. Nah, ketika guru itu ada yang berkelahi ya, kemudian disuruh minta maaf, gitu ya, maksudnya harus minta maaf. Apakah nanti akan mengulang kembali berkelahi lagi gitu? Iya, pasti ya, gitu ya. Berarti guru itu harus memonitor moodnya, gitu ya, melihat lagi kalau ada yang berkelahi, sampai kita suruh minta maaf. Kita harus memonitor selalu ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di dalam restitusi ini kita mengajak murid untuk berkolaborasi. Nah, dengan kolaboratif ini maka anak akan mengevaluasi diri atas apa yang tindakan yang dia telah lakukan. Kemudian murid akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan atau tindakan tersebut. Jadi tadi Roma bilang harus minta maaf seperti itu. Nah nanti kan kita akhirnya ada tukar lagi, kita mendengar lagi, terus kita bilang lagi, akhirnya kita monitor terus. Nah seharusnya kita lakukan restitusi itu. Kita minta anak mungkin pada jam kosong ataukah istirahat gitu ya, ataukah setelah pulang sekolah kita minta anak tersebut untuk kita duduk bareng, diajak ngobrol mengenai restitusi tersebut, sehingga muncul dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut, bagaimana solusinya. Jadi kita tidak mengulang-ulang lagi, memonitor lagi, dia kita selalu sering memonitor murid. Nah kemudian posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, apakah benar kita saat ini sebagai penghukum? Tidak, gitu ya. Kontrol kita saat ini apakah sebagai penghukum? Tidak. Kemudian posisi kontrol sekarang ini, apakah kita sebagai guru membuat merasa salah pada murid? Tidak, gitu ya. Kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada murid kita agar murid merasa bersalah, gitu ya. Kemudian, apakah posisi kontrol kita sebagai teman saat ini? Coba ceritakan pengalaman ketika kontrol kita sebagai teman. Gimana kan bestie sih dia kalau orang sekarang. Ya saya sebagai teman. Konsentrasi ya. Untuk posisi kontrol guru sebagai teman, ada kalanya kita ada ya, ada. Dimana kita itu kan karena ini awal dan saya namanya kelas A, otomatis kan anak baru nih dari rumah. Ketika kita anak harus dilepas adaptasi di sekolah, kalau kita memposisikan sebagai orang dewasa, mungkin dia sudah takut. Jadi selama ini pas ajaran baru itu saya memposisikan sebagai teman. Jadi iya, kita kan cari nyaman. Ya, kalau kita nyaman kan tahu. Nomor satu kan kenyamanan ya. Nomor satu kan kenyamanan. Kalau kita udah nyaman, bisa bergaul kayak teman sendiri. Ya itu posisi kita sebagai teman. Gitu. Ya. Jadi ya bukan berarti tidak ada batasan, tetap ada batasan. Cuman kan posisi seolah-olah lah. Iya, seolah-olah kita di posisi sebagian saya ngobrol, sebagian kan iya, diarahkan dan ada nangis-nangis aku gelem karo kalau anak murid itu masuk pertama pasti nangis Bu ya. Jadi posisi kontrol kita pada saat itu pasti ibu sebagai teman ya, karena mereka melihat kita itu orang yang baru bagi dia ya. Kita nyaman cek donge, cek ngobrol dijejeri, cek ngobrol hari esoknya ditinggal ibunya mau mengharapkan guru kelas A mengharapkannya kayak bikin semua ingin anaknya bermandiri. Berarti kita sebagai guru itu posisi kontrolnya
sebagai teman itu fleksibel, Iya, gitu ya. fleksibel. Jadi tidak terus Lihat kondisi. lihat kondisional ya, Lihat kondisi anak. lihat kondisi anak, kondisional anak, tidak terus kita sebagai guru sebagai teman terus ya pada anak. Iya. Kalau nantinya guru sebagai teman terus pada anak, nantinya akhirnya Anaknya malah kayak coba. malah kuwi apa? Ya ora iso mandiri. ya pada saat mandiri Ini gitu ya. tergantung karo guru terus. Ketergantungan kepada guru. Ketergantungan. Ya, seperti itu. Minta bantuan Terus mintanya. Jadi ada kalanya kita sebagai teman. Juga itu kadang-kadang adabnya juga beda berubah. Iya. Beda kan kalau kayak sama teman itu kan mesti kayak apa ya? Cok kalau anaknya yang lain itu cok merasa iri. Kok kasih sama guru terus ngobrol aku kok nggak pernah kan jadi merasa iri namanya. Kondisional gitu. Iya. Itu. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Pemantau di sini saya gambarkan dulu bahwa guru itu memantau murid ketika anak itu rapi nanti berikan hadiah. Namun ketika anak tidak rapi ataupun keluar dari baris ketika berbaris itu atau tidak antri mungkin ya tidak tertib itu nanti kita berikan konsekuensi. Apakah kita saat ini memiliki posisi kontrol sebagai pemantau? Saat ini sebagai pemantau awalnya iya sempat, karena itu ya ngasih bintang ya ketika anak sudah mau ditinggal ibunya dan di dalam kelas sudah tidak ada ibunya itu memang sempat ada guru sebagai pemantau, tapi setelah itu tidak bertahan lama Bu, hanya beberapa hari saja. Ketika anak sudah mandiri ya guru sudah tidak ada lagi sebagai pemantau. Jadi kita melakukan posisi kontrol guru sebagai pemantau itu pada saat pertama kali anak masuk atau dalam waktu MPLS gitu ya, biar anak itu senang dan bangga gitu ya, memberikan sebuah reward untuk penghargaan gitu. Makanya kelas OD ya nanti saya bisa kok. Masih diterapkan. Kelas A2 ya masih diterapkan terus. Soalnya masih ada ibu yang di dalam. Iya, masih Itu kan ada. proses memantau terus. Siapa yang ibunya sudah di luar? Aku boleh gitu. Kalau ibunya yang masih di dalam, besok tidak boleh. Sekarang nggak dikasih bintang, terus izin bintang. Saya melihat dari ibu, saya ingin baru meripati ibu di nopo ya. Kalau nangis, aku ingin baru meripati bu, meripati ibu sakit, senyap, senyap. Ibu nih, aku ingin baru meripati ibu, apa? Aku pak pipis, aku ingin pipis oke nih, pipi oke nih, aku sih. Si angker ya, sampai Pino buka tutupnya dari turun tuh. Kadang-kadang kita juga memiliki posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau terus, dua. Pokoknya saya ngajar nomor kecil mesti sebagai pemantau terus. Lalu nonton apa? Coba aku ini. Monitor gitu ya. Monitor terus lah. Anak lalu bu proses kalau dia dinonton lakukan bocah dari Indonesia. Karena itu adalah bagian dari proses. Kemudian, apakah posisi kontrol guru saat ini sebagai manajer? Gitu? Manajer apa? Manajer Bayangannya manajer duit Iya. ya. Ini beda lagi. Kita itu memberikan apa ya? Untuk kolaborasi Bu, menanya-nanya murid ya, melalui ketiga Kalau sekarang ya sudah sebagai manajer. Manajer. Oke. Mungkin kalau nol besar sudah ya, kalau B mungkin sudah sebagai manajer. Wong ini kalau kecil aja sudah apa namanya, kita sudah menerapkan sebagai manajer. Jadi kita itu ya apa yang dibilang Bu Diana Putara tadi, anak diajak kolaborasi. Salah satunya tadi dengan kegiatan ya, setiap kelas ada disiplin positif tadi, kesepakatan kelas. Itu juga dari kesepakatan dengan anak, berarti anak-anak diskusi dengan anak. Terus kegiatannya pun kita kan belajar untuk berdiskusi dengan anak, kegiatannya apa, kayak gitu.
pelan-pelan. Memang untuk merubah mindset itu kan nggak mudah sih Bu, ini. Jadi ya semua itu memang butuh proses, dan prosesnya sampai saat ini menurut saya sudah seperti manajer. Jadi 5 kontrol posisi guru saat ini di sekolah kita sudah sebagai manajer guru ya. Kadang-kala kondisional kita sebagai teman, kadang-kala kondisional kita sebagai pemantau seperti itu. Baik, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita kan upacara bendera mungkin masih ada anak yang memakai sendal gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pembuka, kita akan memberikan hukuman misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi di kelas kita, di sekolah kita itu tidak menerapkan hal itu ya. Kemudian kemudian membuat merasa bersalah. Di sini dengan ungkapan kata ibu gurunya, berapa kali ibu guru bilang harus memberitahu kamu tuh selalu saja mengecewakan ibu. Ternyata hal itu membuat mereka merasa bersalah, merasa sakit hati dengan perkataan ibu gurunya atau bapak gurunya. Ya. Nah akhirnya dia akan minder gitu ya. Kemudian bila kita sebagai teman dengan ungkapan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Dulu itu kalau ini mending Bu ya, semua murid pakai sepatu ya. Kalau yang tahun kemarin itu masih ada yang Kalau ini sudah alhamdulillah disiplin ya, dia pakai alhamdulillah. semua, sudah oke. Udah pakai sepatu Jadi berarti ada kemajuan. Nah, ini ada kemajuan, nggak seperti tahun kemarin ya, Iya. masih banyak yang pakai sandal. Yang kemarin saya bebek siapa sih? Itu Laila. saya Aziz. masih Berapa Rizky? Iya. Kalau zaman kae parot iki sapa? Tari, Tari. iya. Sampai jalan sehat dapat Sandal. sandal. Dan dipakai di sekolah gitu ya. Harusnya kan kalau ke sekolah harus pakai sepatu gitu aturannya ya. Kemudian ketika kita posisinya sebagai pemantau, mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu harus beli atribut ke koperasi. Jangan diulangi lagi. Kalau kita sebagai pemantau pernah nggak Bu meminta anak untuk pulang kembali ke sekolah mengambil sepatunya? Belum sudah Ya, ada ya. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Belum pernah. Berarti kita Cuma diberitahu besok pakai sepatu, jangan pakai sandal. Tapi tidak disuruh pulang ya. disuruh pulang gitu ya. Saya terlalu ekstrim belum. Untuk anak TK nanti ya. Takutnya nanti kalau sudah pulang Belum pulang Iya. ya. Lagi pulang lagi mampir. Sakit sewijan Ya ya ibu kan siapa ibu langgo kan siapa ini aku gapu sing anu sampah apa air kayak apa air bawang merah dan putih kayak ibu mari jajan di maam bocah nah konsepnya tak nyaman lo langsung kan bisa sih lo lah lo mantan mbak sesane kan ibu oh yang betul disiplin apa jajan kan gitu nangis terus ibu melayu rana bu ibu bali bu kan saya sih udah ditinggal terus tak cekel kulo tak lumbuhke tak jejak tak jendongeng apa-apa tapi kan otomatis kalau karo maturan iki sadarnya ngapurane mbak orang pikirnya dentist lu ya bu aku bener bu ibu pulang bu tapi bener bu harus pakai dijak dongeng tak jek dongeng jajane kalau istirahat tak paling jajan kok tak jajane dia kalau masih paling jajane nopo urut pete apa lain hari ini kan kebetulan mbak berarti berhasil. Berarti Bu Sri sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer gitu ya Bu ya. Sudah melakukan manajer Sultan kolaborasi kalau dengan ibu sih bu, dia ya mau ketatnya kok ini, bu malah bener bu, dia bu, kalau tak tinggal pansul lagi dia, pas saya ngira kalau pas masuk pelantikan itu sih, kalau masuk klien, kalau injingin enggak,
Makanya awak ini nggak akan catat. Oh kalau malah seneng tuh kan pas ini urut mana lah saja sapi bu pak orang mana buat papi baru berpati deh pak pipis nih deh pak apa juga ya gitu. Jadi itu positif kontrol yang suka deh soalnya harus menyeru terus kayak Indo pulau dikiranya kan pun ada video orang dipaksa sekolah dipaksa kok Ya, nggak apa-apa. Soalnya kan pelan-pelan satu pelan orang kan mau ebit apa nih terus lupa ya beda itu oh itu saya nih kayak nyoba buka siti berarti kalau sampai nomornya friend di pokoknya soalnya pakai barangnya belum nangis tuh nangis tuh iso ngecek kok kasih bu terus lo nomor kan saya iso kulo seneng sih nangis terus kulo sering tapi tak jejeri kulo sing ngono lan gitu tapi tak cekel kulo wae purun ora nang wong aku sing ngene iki oh lah bu jejeri kulo lunga dene tak kari kok sing lunga nek mbak ngene bae sirari pamam jajan apa baca iman ini kali buru kalau sepenuhnya cari baik cari kreatif wah itu benar kok kayak benar gue benar baca kali kan pernah dalam menurut kita perlu proses yang namanya itu nggak sedikit untuk membutuhkan beberapa waktu gitu. Dan dengan kolaborasi dengan guru-guru dewan guru ini nantinya kita akan bisa mencari solusi begitu ya murid-murid yang belum mau tinggal di rumahnya bagaimana ya cara-caranya dengan kolaborasi dengan komunitas belajar kita dapat saling berbagi gitu. Mulai kayak Fares yang ngomongin sing dinyani nemene sing guru kelas A sing panjang iso apa kan pun kalau ada sapa selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Apa kita sebut sebagai keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa peraturan? Kalau peraturan itu kayak bentuknya itu bukan saklek gitu ya. Jadi kayak apa? Kayak harus itu kan kayak modelnya kayak gitu. kumpulnya minta ayam kumpulnya Iya, sesuai kemauan guru. Tapi ketika kita mau melakukan keyakinan kelas itu sudah beda lagi. Berarti kita itu meyakinkan mereka untuk saling tadi ada keyakinan dari mereka dan keyakinan dari guru. Berarti ada dua arah gitu loh, dari dua arah, kita hanya satu arah jadi ada dua arah yang kita sepakati. Di situ bedanya menurut saya. Kalau peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah itu, namun ketika keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan semua murid, ya bukan curah pendapat. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Tadi disampaikan oleh Viko, kalau peraturan itu kan panjang itu ya, rinci dan lebih konkret. Cuman kalau di keyakinan kelas itu lebih abstrak dan mudah dihafal gitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, berupa pernyataan yang umum yang biasa kita dengar. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan dalam bentuk positif. Pengalaman saya ketika buat keyakinan kelas dengan murid itu menyampaikan pendapatnya sendiri dengan tangan begitu dan menyampaikan misalkan jangan berkelahi dengan teman. Jangan curi dengan teman. Saya tulis di dalam papan tulis gitu. Kemudian setelah kalimat-kalimat negatif itu terbentuk, keyakinan yang kelas dari murid itu disampaikan begitu. Nanti saya akan membuat persetujuan pada anak-anak dengan kalimat yang universal ataupun kalimat yang positif. Jadi diubah dari kalimat negatif diubah dengan kalimat positif. Misalkan jangan berkelahi, jangan mencuri teman, gitu ya. Saya ada yang bilang kalau sama teman tuh harus sayang, gitu. Berarti nanti saya tanyakan kembali, apakah jangan mencubit itu termasuk sayangi teman? Nanti iya bu,
Berarti jangan mencubitnya itu nanti kita hapus dan masuk ke dalam mengatakan sayangi teman, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang, maksimal 10 ya Bu ya, sehingga kalimat itu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, begitu. Jadi jangan terlalu panjang sehingga mudah diingat oleh anak-anak ya Bu ya. Keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah sehingga mudah diterapkan di sekolah kita itu. Jadi keyakinan kelas itu yang mudah diingat, mudah diterapkan di sekolah kita. Kemudian seluruh warga sekolah berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, karena di sekolah kita kan sekolah taman anak-anak ya, jadi anak-anak kan belum bisa menuliskan kalimat, jadi kita dengan kegiatan curah pendapat ya mungkin yang mengatakan tidak semuanya, namun hal itu dapat memberikan yang lain melakukan curah pendapat dengan bahasa yang sama. Curah pendapat itu juga anak-anak itu kan tidak semuanya ya, bisa merangkai kata dengan panjang lebar gitu ya. Tapi secara lugas saja anak itu menyampaikan apa, keyakinan mereka apa itu disampaikan secara lugas seperti itu. Jadi iya singkat, lugas dan memang bahasanya anak seperti itu ya. Dan keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak patok dibuat ketika di awal saja, di awal kita pembelajaran, namun kita dapat disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita. Di mana ketika mungkin di semester 2 kita ingin tinjau kembali keyakinan kelas kita, boleh apa tidak? Boleh kita tambahkan lagi ya. Tinjau kembali apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah perlu ada tambahkan? Karena kan nanti berkembangnya di semester itu kan nanti ada berkembang sampai begininya, ada perkembangannya dan bahasanya, terus dia tahu aturan-aturannya itu kan nanti tambah semua. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam restitusi ini ada 3. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwa kesalahan itu adalah proses atau bagian dari pembelajaran. Ini sudah saya terapkan Ibu kepada Keisha yang sering atau selalu terlambat. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, yang pertama saya mengatakan Mbak Keisha, kenapa ya guru itu selalu melihat Mbak Keisha tidak pernah ikut baris, tidak pernah ikut berdoa. Nah, kemudian Mbak Keisha menjawab, iya Bu, karena saya itu terlambat sekolah. Nah, kenapa terlambat ke sekolah? Karena bangunnya kesiangan Bu. Ya, saya mengatakan, ya tidak apa-apa Mbak Keisha, berbuat salah itu manusiawi, wajar, karena setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Dan yang terpenting itu apa? Yang terpenting kita dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Nah, pada validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi semua tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ketika saya dengan Mbak Keisha itu melakukan validasi tindakan yang salah, saya bicara dengan Mbak Keisha dengan menanyakan, lalu kenapa Mbak Keisha itu bangunnya kesiangan? Pasti ada alasannya. Mbak Keisha menjawab, karena saya itu ya tidurnya itu jam 12 malam gitu. Jadi kalau bangun itu
seperti itu. Nah, saya bilang sama Mbak Kesha, Papa mungkin alhamdulillah Mbak Kesha, walaupun Mbak punya kesiangan, Mbak Kesha mau tetap berangkat ke sekolah gitu ya. Tidak malah Mbak Kesha ketika kesiangan nggak mau berangkat ke sekolah ya, tapi Mbak Kesha masih semangat. Saya berikan motivasi seperti itu. Kemudian pada tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa validasinya kita termotivasi secara fisik. Jadi pada tahap ketiga saya menanyakan lagi pada Mbak Kesha, guru mau tanya, apa keyakinan kelas kita? Apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mbak Kesha menjawab tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena kan harus berangkatnya tepat waktu, Bu. Harus disiplin. Nah, saya tanya, nilai-nilai apa yang telah Mbak Kesha langgar? Kesha menjawab, kedisiplinanku. Apakah disiplin itu penting dari Mbak Kesha? Penting, Bu. Disiplin itu penting. Nah, kalau penting, bagaimana Mbak Kesha dapat mencari solusinya agar Mbak Kesha itu tidak terlambat bangun ke sekolah, bangun pagi, kemudian tidak terlambat ke sekolah. Nah, Mbak Kesha lalu berpikir, Bu, menjawab dengan kata-kata, Bu, berarti kalau saya biar bangunnya tidak kesiangan, saya akan tidur jam 9 ya. Ya, boleh jam 9 itu yang belum malam banget gitu ya, masih sedang gitu ya. Jadi ketika tidurnya jam 9, tidak mungkin anak itu akan kesiangan gitu ya. Iya, jam 9 sudah tidur gitu. Nah, dari hal itu akhirnya Mbak Kesha alhamdulillah setelah melakukan restitusi ini, ya walaupun Mbak Kesha biasanya itu nggak ikut baris dan tidak ikut berdoa, malah kita sudah selesai berdoa dia baru datang. Tetapi dengan restitusi ini Mbak Kesha sudah tepat waktu untuk berangkat sekolah, walaupun waktunya pas Bu, jam 7:30 dia baru berangkat waktu kita mau baris gitu, tapi tidak apa-apa. Jadi jam 6 itu harus proses gitu ya. Alhamdulillah Mbak Kesha sudah menerapkan sesuai dengan kedisiplinan yang Mbak Kesha yakini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataukah sebagai manajer gitu ya. Nah, dimana kita sebagai guru itu memiliki sifat among, yaitu sebagai manajer, dan dapat menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Berikut dengan contoh pembuatan keyakinan kelas, tentunya sudah kita asing ya, karena kita sudah melakukan kegiatan ini, pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat negatif yang diungkapkan oleh murid nanti kita buat yang lebih simpulkan, lebih pendek begitu agar mudah dipahami, dan nantinya seperti ini keyakinan kelas di kelas saya itu yang pertama adalah mandiri, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas, kemudian disiplin, bertanggung jawab, menghargai dan sayangi teman, serta berbicara sopan santun. Dari keyakinan kelas ini yang telah dibuat bersama, kemudian kita akan bacakan ke dinding kelas kita masing-masing seperti itu. Baik, demikian kegiatan pemaparan tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Saya selaku seorang penggerak mohon maaf ya Bu ya, bila dalam kegiatan ini banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru semua yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi nyata ini. Harapannya kita dapat menciptakan lingkungan disiplin positif, budaya positif di sekolah agar terwujudnya iklim sekolah yang nyaman, aman untuk murid